Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, pertama-tama selamat datang di podcast kami, Kelompok B Pancasila. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gita Primarani, NPM 521031114, sebagai narasumber dan juga moderator yang akan menuntun jalannya podcast kali ini. Nah, di sini saya nggak sendirian nih, ada teman-teman saya juga yang akan memaparkan presentasi hasil kajian. Nah, buat teman-teman, boleh dong perkenalkan diri dulu masing-masing. Halo, perkenalkan, nama saya Evanti Andriani dengan NPM 52103111108. Perkenalkan, nama saya Rizky Gunawan dengan NPM 521031109. Perkenalkan, nama saya Dila Ardiana dengan NPM 521031110. Saya Iqbal Adi Putra dengan NPM 521031111. Perkenalkan, nama saya Alfredo Taza dengan NIM 52103111112. Perkenalkan, nama saya Riana Disa Putra dengan NPM 521031113. Perkenalkan, nama saya Stefanika Salonika Sinurat dengan NPM 521031114. Kita langsung mulai aja presentasinya. Nah, jadi pada podcast kali ini, topik yang akan kami bahas adalah memberikan tanggapan, analisis, dan juga solusi terhadap film dokumenter berjudul Matur Panguripan. Nah, jadi menurut teman-teman, setelah melihat film tersebut, apa sih inti dari filmnya itu? Mungkin Mas Zaza bisa menceritakan isi film secara singkat. Film dokumenter yang berjudul Matur Panguripan menceritakan tentang sudut pandang menjadi seorang petani. Menurut Pak Ngateno, menjadi petani merupakan pekerjaan yang sangat mudah daripada pekerjaan yang lainnya. Karena menjadi petani tidak memikirkan hal apapun selain tanamannya. Pak Ngateno juga sangat bahagia ketika melihat tanamannya tumbuh dengan baik dan hijau. Beliau juga sangat sabar dan tabah ketika gagal panen. Alasan lain Pak Ngateno menjadi petani karena bahan pokok pangan berasal dari petani. Baik, terima kasih buat Mas Zaza yang sudah memaparkan inti dari filmnya. Nah, setelah kita tahu inti dari filmnya tersebut, selanjutnya menurut teman-teman, ada nggak sih nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan isi film tersebut? Menurut saya, terdapat 2 nilai Pancasila, yaitu sila yang pertama dan sila yang ketiga. Untuk sila yang pertama, pada saat Pak Ngateno mengalami kegagalan panen, beliau selalu bersyukur, bersabar, dan berikhtiar, dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa itu semua kehendaknya, dan percaya bahwa akan mendapatkan panen yang bagus di musim selanjutnya. Untuk sila yang ketiga, pada film tersebut terdapat sken di mana ada beberapa petani menunjukkan sifat gotong royong membantu satu sama lain dalam satu bidang sawah. Mereka bersama-sama dalam melakukan pekerjaan mereka ketika bertani dan beristirahat bersama. Hal ini akan menumbuhkan rasa persatuan antara rakyat Indonesia dan mencerminkan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Oke. Terima kasih kepada Mbak Dila yang sudah memberikan pandangannya. Nah, berikutnya saya mau tahu nih pendapat dari Mas Rehan dan juga Mas Rizky, bagaimana sih analisis kalian mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan para petani di Indonesia? Jadi, kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia yang menguntungkan. Pertama, semua pembangunan pertanian yang dilakukan tidak hanya untuk mencakupi ketersediaan pangan di dalam negeri, tetapi bagaimana tingkat kesejahteraan para petani di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan para petani. Untuk yang ketiga, kebijakan pemerintah terkait sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen, yaitu mengembangkan sistem logistik pangan berbasis transportasi kereta api dalam bentuk distribusi bahan pangan ke wilayah timur. Kebijakan pemerintah yang merugikan, yang pertama, masuknya beras impor dari luar membuat
Harga beras, kebijakan pemerintah terkait dan meningkatkan kemandirian pangan justru banyak yang tidak berpihak pada buruh. Kebijakan impor tidak berakar pada masalah mendasar petani Indonesia yang sebagian besar tidak memiliki tanah produksi. Sementara sebagian tanah dikuasai perusahaan besar yang melakukan sawit, karet, atau pertanian dan perusahaan properti mengatasi bencana kebakaran dan asap yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia secara tegas melarang penggunaan api dalam pembukaan lahan gambut untuk pertanian. Pembukaan hutan dan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan kayu sering menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang besar. Dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut yang dikenal dengan nol pembakaran potensi merugikan petani skala kecil, karena mereka telah lama menggunakan pembakaran terbatas sebagai praktik tradisional dan mempersiapkan hasil bumi yang beragam seperti beras dan jagung di daerah-daerah yang kuat lahan gambut. Larangan penggunaan api untuk membuka lahan memperbesar biaya menyiapkan lahan untuk bercocok tanam dan untuk mengusir hama. Terima kasih buat Mas Rehan dan juga Mas Rizky yang telah menyampaikan pendapatnya. Jadi itulah kebijakan pemerintah terhadap para petani. Ternyata bukan cuma kebijakan yang menguntungkan ya teman-teman, ada juga loh kebijakan yang merugikan. Nah, sudah seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan agar petani di Indonesia mendapatkan kesejahteraan. Nah, terakhir saya ingin bertanya, menurut teman-teman, analisis dan solusi seperti apa di masa pertanian di Indonesia di tengah lahan yang semakin lama semakin habis dan juga anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian? Menurut saya, untuk analisis masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis, yang pertama itu karena banyaknya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol yang mengambil lahan pertanian. Selanjutnya, makin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang menjadi salah satu penyebab penyempitan lahan pertanian karena dipergunakan untuk lahan pemukiman. Dan yang terakhir, banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan industri. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan solusi masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama semakin habis. Yang pertama, memaksimalkan lahan pertanian dengan sistem pertanian hidroponik. Yang kedua, membuat kebijakan tentang pembatasan lahan pertanian agar kawasan industri tidak mengambil lahan pertanian. Berikutnya, pemerintah memberikan bibit gratis yang lebih kuat dan lebih cepat panen kepada petani. Yang terakhir, membuat kelompok tani. Pada saat ini di Indonesia itu sangat sedikit sekali petani yang berasal dari kalangan anak muda. Menurut saya ada beberapa alasan kenapa anak muda enggan untuk menjadi petani. Salah satunya yaitu gengsi. Banyak nih dari anak muda yang menganggap menjadi petani itu tidak menjanjikan. Selain itu, banyak orang yang menganggap bahwa sektor pertanian itu terkesan kumuh, bekerja susah payah dengan panas-panasan di sawah dan hanya mendapatkan hasil yang minimal, tidak sekeren bekerja di kantoran. Selain gengsi dari anak muda, menjadi petani juga kurang dukungan dari orang tua. Banyak dari orang tua dan saya pun juga pernah mendapati bahwa bekerja di sektor pertanian itu masih dipandang sebelah mata. Para orang tua lebih memilih mengarahkan anak-anaknya untuk kerja kantoran saja. Nah, menurut teman-teman di sini nih, gimana sih solusinya agar anak muda juga seperti kita untuk mau bekerja di sektor pertanian? Baik, di sini saya akan menjawab solusi dari analisis Mas Iqbal terkait anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Nah, dengan majunya teknologi dalam sektor pertanian di Indonesia menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi penyempitan lahan. Nah, kita sebagai anak muda Indonesia sudah seharusnya memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Memanfaatkan dan mengoptimalkan sektor pertanian Indonesia dengan menggali lebih dalam ilmu pengetahuan lahan hingga tumbuhan seperti ilmu argoteknologi, bioteknologi, agribisnis, dan bidang teknologi lain yang dapat memaksimalkan sektor pertanian di Indonesia. Dengan tujuan agar negara Indonesia menjadi lumbung padi dunia dan menjadi sektor perekonomian yang menjanjikan. Nah, dalam hal ini, pemerintah mengambil peran penting dalam membuat kebijakan pertanian yang memajukan ekonomi negara dan mendukung pertanian agar masyarakat, khususnya khalayak muda, tidak lagi berpikir bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tidak menjanjikan.
Bahkan menurut saya sektor pertanian merupakan sektor pokok dalam pembangunan Indonesia yang notabene negara agraris. Terima kasih. Jadi baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan lagi? Jika tidak ada, podcast kali ini saya akhiri. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami kali ini. Saya sebagai moderator dan juga perwakilan dari teman-teman saya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.